Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini akan membahas tentang Flutter dan saya akan membahas tentang package HTTP dan bagaimana sih Flutter itu bisa berhubungan dengan database ya. Nah, di sini kalau kita lihat nanti Flutter itu dia akan menggunakan yang namanya REST API. Nah, untuk REST API-nya itu sudah saya buat ya, teman-teman. Itu menggunakan Laravel. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang berjudul REST API with Laravel 9. Pada kali ini tambah data ya, pada bagian satu. Jadi dilihat saja di video ini. Nah, jadi saya akan fokus di Flutter-nya. Nah, oke, kalau kita ke Flutter-nya, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Eh, di sini saya punya project Flutter yang baru, jadi tampilan seperti ini ya. Oke, kita coba custom dulu ya teman-teman ya. Oh ya, nanti untuk REST API-nya saya akan menggunakan MySQL ya, sehingga nanti saya akan jalankan dulu engine MySQL-nya menggunakan SAM di sini. Dan nanti teman-teman bisa gunakan Postman ya untuk mencoba REST API yang sudah dibuat ya. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu mungkin ya. Database-nya kalau teman-teman lihat itu database-nya adalah DB2Do ya. DB2Do. Jadi di sini sudah saya ya, untuk uji coba menggunakan Postman itu sudah saya jelaskan juga di video ini ya tentang REST API with Laravel 9 nama data part 1 ini ya. Nah, jadi di sini, nah contohnya di sini ya. Jadi di sini nanti yang pertama itu ada link. Oh ya, jangan lupa juga ya, teman-teman kita jalankan dulu ya. PHP Artisan kita lihat dulu ya. Root R.2 atau root titik dua list ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, nanti sambil nunggu ini kita tambah dulu terminalnya atau alias new terminal. Di sini nanti di new terminal ini saya akan jalankan ya teman-teman ya PHP artisan sub ya. Kita coba lihat yang tadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini untuk mengaksesnya nanti seperti ini ya teman-teman. Ya, saya akan pakai post ya, API to do's ya nantinya ya. Jadi kalau kita lihat yang ini 127.0.0.148.000 ini ditambahkan nanti dengan ini API slash to do's ya, sama seperti yang ada di Postman-nya ini ya teman-teman ya. Yang ini ya. Nih, 127 ya, titik 28.000 API to do's ya. Jadi kalau kita lihat tahap awal nanti dia ada validasinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia akan menjalankan validasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena title dan description-nya saya kosongkan. Nah, jadi kalau dilihat di Laravel nanti perintahnya seperti ini. Nanti ya saya buat itu di function start ya seperti ini. Ini adalah perintahnya. Ya sekali lagi nanti untuk jelasnya teman-teman bisa lihat di video ini ya tentang REST API with Laravel 9 tambah data part 1 ya. Oke, untuk SPI-nya kayaknya berjalan dengan baik ya. Sekarang kita coba ke Flutter-nya. Jadi pada Flutter ini saya akan buat tambah data. Kasusnya sama ya teman-teman. Seperti video yang sebelumnya, saya akan gunakan kasus to do aja ya. Jadi ada title, ada description, ada is done. Is done itu apakah sudah dijalankan atau belum ya. Oke, kalau kita lihat tampilan awalnya seperti ini ya. Kita coba buat terlebih dahulu tampilan awalnya. Jadi ini ada di main.dat ini ya teman-teman. Saya Ctrl A, saya hapus semua. Jadi yang pertama saya akan import material di sini dan saya akan buat
jadi saya ngodingnya dari awal ya teman-teman ya. Void main, dan di sini run run app. Nah, di sini ada my app ya, seperti ini ya. Oke, di sini saya buat stateless my app seperti ini. Oke ya. Nah, di sini nanti akan saya tambah. Oh, ini tambahkan konstanta, const seperti ini. Ya, dan di sini saya akan tambahkan eh, material app seperti ini. Ya, dan masalah termnya saya akan gunakan term pink kayak kali ya. Pink campur pink atau purple gitu ya. Nanti campur biru seperti itu ya. Oke, kita coba nih. Jadi di sini saya pakai color scheme titik from swatch ya. Eh, di sini ada copy width ya. Oke, di sini saya akan gunakan eh, primary-nya saya akan pakai seperti saya bilang tadi, saya akan gunakan coba purple ya. Oh, purple atau pink ya, pink aja nih. Saya akan pilih pink essence ini ya. Lalu secondary-nya saya akan gunakan warna warna biru kali ya, warna biru muda seperti itu ya. Light blue accent ini kali ya. Oke, itu secondary-nya ya. Jadi perpaduan dua warna ini ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan tambahkan sebuah home. Jadi screen default ketika dia dijalankan. Berarti nanti saya akan buat sebuah package ya di sini. Nama package-nya screens, dan di dalam screen ini nanti ada sebuah file. Nama filenya adalah home gitu ya. Oke, nah di sini saya akan buat ya import. Oke, material sama seperti tadi. Ini stateless ya. Nah, di sini nanti home screen. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini akan saya panggil. Berarti saya akan import terlebih dahulu, yaitu screen ya teman, ini home. Oke, di sini saya akan letakkan home screen ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini konstanta. Oke, dan di home screen itu nanti dia ada apa ya? Ada scaffold ini ya. Nanti ada app bar seperti ini. Lalu ada title ya, ada teks. Misalnya teksnya bertuliskan to do aja, to do app atau gini ya. Oke, nah ini konstanta. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Hot reload, bagaimana hasilnya kita lihat di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, to do app. Nah, nanti saya akan tambahkan sebuah plus ya, tombol plus menggunakan floating button saja di mana ya, di home ini ya. Di sini nih floating as a button. Oke, on fresh. Oke, kita kosongkan dulu. Ada childnya kita pakai icon ya, icon add ya teman-teman ya. Nah, gini aja nih icon add ini. Oke, ini kita tambahkan konstanta karena dia tetap ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, di sini ya, pink biru ya. Oke, sekarang kita coba panggil add to-do-nya ya, yang nanti akan kita simpan ke MySQL menggunakan server REST API kita sudah buat pakai Laravel ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini ada sebuah screen baru ya. Di sini saya buat add, kalau tadi home ya. Oke, di sini berarti import material juga. Nah, di sini nanti saya buat stateless. Ini adalah add
screen ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini juga nanti ada scaffold. Oke, ada app bar, ada title, ada widget text ya. Di sini adalah add to do, misalnya saya buat ya. Saya tambahkan konstanta di sini. Oke, sekarang kita coba. Nah, saya akan gunakan navigator yang menggunakan root ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan coba buat eh, statik ya gitu ya. Statik konstanta, misalnya sebuah variabel namanya adalah root name misalnya. Nah, di sini nanti eh, add misalnya to do seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dia sifatnya statik ya. Jadi kalau statik itu kita nggak perlu membuatkan objek dari sebuah kelas tersebut. Jadi bisa langsung kita akses ya. Oke, di sini kita coba tambahin ya. Import screen. Nah, ini ya. Add. Oke. Nah, di sini kita coba tambahkan sebuah root ya. Root. Nah, root ini map ya, teman-teman ya. Jadi map itu seperti ini. Ada key, ada value. Key-nya apa? Key-nya nanti ini ya, key-nya tadi apa ya? Key-nya itu nanti ini ya, teman-teman ya. Ini nilai ini ya, key-nya. Tapi kita langsung buat aja seperti ini nih, supaya nanti ngubahnya hanya di sini kalau seandainya ada kesalahannya. Jadi kita langsung akses seperti ini maksud saya. Add screen titik root name. Nah, gini ya. Ada konteks di sini. Kita buat aja ctx add screen. Nah, seperti ini. Ini nanti konstanta ya. Oke, jadi kita eh, pakai ini ya, variabel ini ya, pakai value ini ya. Jadi kalau kita di sini kita panggil misalnya nih navigator titik eh, push name nih konteks. Nah, nilai itu ya, nilai itu kita panggil nilai itu sebetulnya bisa kita tulis langsung yang ini, tapi kalau kita tulis di mana-mana nanti ngubahnya susah. Kita harus ngubah setiap file ya. Jadi kita rujuk aja karena kan sifatnya statik nih. Jadi gini maksud saya. Eh, import ya screen ini add screen, jadi cukup kita panggil aja seperti ini. Add kayak tadi nih, add screen yang ini sorry titik root name. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi kalau kita mau ngubah, cukup kita ngubah di sini aja. Di sini nanti tidak akan pengaruh. Tapi kalau kita tuliskan di sini add dash to do-nya itu nanti ngubah di sini, ngubah di sini, nanti yang ngubah di sini ya. Jadi cukup kita ngacu aja ke sini. Jadi waktu mengubah ini ya ubah aja di sini nanti ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ya. Bisakah dia berpindah? Oke, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi saya akan pakai action di sini ada plus, ada shift ya. Oke, jadi di sini di add itu eh, nanti add itu adalah ini ya pakai tes pompil ya. Kita coba tambah dulu ya teman-teman ya. Di sini nanti ada body ya, ada body. Kita pakai padding ya. Nanti teman-teman kita kan pakai kolom nih gini ya. Ada char karena kan lebih dari satu ya. Atau bisa juga pakai list view seperti itu ya, bebas lah teman-teman ya. Bagaimana, jadi kalau teman-teman mau pakai list view juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti ini children misalnya gitu ya. Nanti ada teks pompil seperti ini. Ada teks pompil yang kedua untuk description-nya. Jadi kalau kita coba jalankan nanti teman-teman bisa lihat di sini ada, nah ini ya. Oke, sekarang kita coba buat yang pertama itu kita buat decoration-nya. Jadi ada seperti input decoration seperti itu. Lalu ada bordernya ya. Nanti bordernya itu outline border aja. Ini ya. Oke, ini konstanta sepertinya.
ya. Oke, nah nanti ada label teks, nanti ibu tuliskan ini title to do. Mungkin bisa ditambahkan hint ya teman-teman, misalnya enter title ya, seperti ini, please, atau enter title aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti tampilan seperti ini. Oke, nah masalahnya mepet ya, kita coba ya teman-teman ya. Di Spio ini kalau nggak salah ada padding nih. Oke, kalau margin nggak ada dia padding ya, kita pakai padding. Oke, jadi kita pakai yang symmetric. Jadi untuk yang horizontal kita setting 10, untuk yang vertikalnya kita setting 15 ya. Oke, kita coba lihat nih, kita coba tambahkan nilai konstanta ya teman-teman ya. Jadi kalau kita coba lihat ya, nah ini vertikal, ini horizontal ya teman-teman ya. Oke, oke, yang ini juga nih, yang ini juga ya, kita coba copyin aja, tes pompil ke sini. Ini kayak kurang nih, decoration ini adalah description. Oke, enter description seperti ini ya. Oke, nah nanti oke, ini mepet nih ya, terlalu mepet ya, kita kasih jarak, misalnya pakai size box ya. Size box misalnya tinggi itu 10. Oke, ini komakan, dan ini karena dia tetap, kita tambahin konstanta seperti ini ya. Oke, kita coba lihat. Sorry, sekarang kita coba lihat. Nah, seperti ini. Oke, dan tombol shape-nya di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan tombol shape, itu adalah di mana ya, di sini nih ya, pakai action, dan dia merupakan icon button ya, icon button ya teman-teman. Oke, kalau untuk on brush-nya kita kosongkan terlebih dahulu ya, gini, kita kosongkan terlebih dahulu seperti ini ya. Nanti ada ikonnya, ikonnya itu ya lambang disk ya, lambang disk. Jadi icon icon lambang shape ya, lambang shape seperti ini ada kebetulan. Oke, ini konstanta ya. Oke, nah kita coba hot arrow lagi, kita lihat. Nah, nanti muncul di sini. Oke, sekarang kita coba tambah data ya. Nah, sekarang untuk tambah data nanti kita gunakan controller ya teman-teman ya. Oke, kita tambahkan variabel controllernya di sini. Oke, di sini aja nih ya teman-teman ya. Final, misalnya ini adalah title controller ya. Di sini nanti adalah text editing controller. Jadi untuk ngambil nilainya ya, yang kita inputin ya teman-teman ya, di tes pompil tersebut ya. Oke, ini juga nih final description controller. Oke, ini nanti text editing controller. Nah, seperti ini ya. Oke, ini konstanta kita buangin ya, karena dia ada inputan ya di dalam, jadi nggak berlaku lagi konstanta ya. Di sini juga teman-teman ya. Oke, kita kembali ke add tadi ya. Nah, sekarang kita coba letakkan sini controller ini, nanti title controller ya. Lalu yang ini description, nanti ini controller ya, nanti ini description controller. Dan seperti teman-teman ingat, kita harus pakai POM ya teman-teman ya. POM itu dia perlu key untuk mengeksekusi shape gitunya ya, sama kayak HTML ya. Oke, di sini kita buat misalnya
pom key, itu pakai global key seperti ini, dan global key ini ada tipe datanya karena dia untuk pom. Kita gunakan pom state ya, pom state. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi list view-nya harus dibungkus pom ya, harus kita bungkus widget pom. Oke, ini kita ganti aja pom ya teman-teman ya. Dan di sini kita kasih key tadi yang kita buat pom key. Oke. Nah, sekarang kita coba tekan tombol save. Save itu nanti ini ya teman-teman ya. Bisa kita buat di sini nantinya. Bisa juga kita buatkan function di sini. Misalnya saya buatkan function aja di sini. Void ya. Misalnya add to do seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah kita butuh alamat URL-nya teman-teman ya. Untuk itu ya. Ya, tapi itu nanti aja ya. Nanti dulu. Kalau kita mengeksekusi POM ya, kan seperti ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya, tentang provider menggunakan BlackBerry per port ya. Di sini nanti ada current state, di sini nanti ada save untuk ngambil nilainya ya. Oke, null safety-nya kita kasih tanda seru di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ngambil nilainya ya. Nah, nanti kita panggil di add to do. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini nih ya. Oke. Nah, masalahnya teman-teman, waktu kita mau mau simpan, mau mengakses URL ini ya, yang ini, karena ini masih lokal ya pakai 127 ini ya. Nah, itu kita harus pakai package HTTP ya. Sedangkan di Plato itu belum ada, jadi kita harus install ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat di sini nih. HTTP Platter ya, teman-teman yang ini nih ya. Oke, jadi ini ya, nih ya. Jadi cara installnya nanti teman-teman nih ya. Flutter pub at http ya. Oke, di sini ya. Kita coba install di terminal ini ya teman-teman ya. Flutter pub at http. Tadi versi 1 ya teman-teman ya dia ya. Versi 1 ya. Jadi kita coba lihat nanti. Kita coba tunggu dan pastikan ada koneksi internet. Dan kalau kita lihat di pubspec YAML ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada HTTP versi 1 ya. Itu menandakan sudah berhasil nanti diinstal ya. Oke, sekarang kita coba import ya. Import ya teman-teman ya. Import. Nah, ini HTTP. Nih package HTTP dat ya. Nah, jadi teman-teman yang uniknya itu kalau di sini kan dia pakai 127.0.0.1 ya. Tapi kalau di Flutter dia yang lokal itu jadinya 10.0.2.2 gitu ya. Jadi di sini teman-teman kita buat nanti kayak ini address URL-nya itu bukan 127 kalau lokalnya ya, tapi 10.0.2.2 dengan port 8000 ya, kita samakan dengan yang ini tadi sorry, yang ini tadi ya teman-teman ya, port 8000 ya. Oke, nah ini semikolon ya. Nah, jadi di sini nanti ada karena kita sudah install ini tadi ya, ada URI harusnya nih titik nanti HTTP ya. Ini address URL ya, address URL
address URL lalu ini ya, kita ambil ini ya, kita copy ya teman-teman ya. Nah tuh ya, oke. Misal kita letakkan dia di sebuah variable misalnya URL ya. Oke, sekarang kita mau ngepost data ya, karena kita kan mau simpan data ke server REST API-nya ya. Jadi HTTP ya titik post. Oke, ini saya coba tutup dulu ya teman-teman ya, projectnya ya. Saya tutup dulu teman-teman ya. Nah, tadi saya tutup dulu ya teman-teman ya, lalu saya buka lagi dan dia nggak jadi masalah lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau seandainya masalah yang sama seperti saya, dia masih ada garis merah seperti paket yang nggak dikenal, ya. Jadi nanti teman-teman bisa close project terlebih dahulu dan buka lagi ya. Insya Allah nanti bisa teratasin ya. Oke, sekarang kita coba HTTP ya. Jadi kita gunakan yang ini ya teman-teman ya, yang sudah kita install tadi ya, HTTP. Jadi kita pakai variable ini ya. Nah ini titik post ya teman-teman. Nah ini URL yang ini tadi ya. Oke, sekarang kalau kita letakkan di bawah aja, ini kita susun di bawah URL, lalu nanti ada headernya. Nah headernya tuh map juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya kan kalau di Postman ini ada header juga nih, yang wajibnya itu nanti content tab-nya itu ya, content tab application JSON ya. Karena kita kan mau menggunakan JSON ya. Oke, di sini bisa kita buatkan seperti ini. Uh, konten ini ya teman-teman ya, content type nih ya, copy aja kalau takut salah tulisnya ya, nih ya. Nanti di sini nilainya application JSON ya. Nah gitu teman-teman ya. Oke, lalu nanti di sini ada body-nya. Nah ini body-nya itu kita ubah dia menjadi format JSON ya, encode ya. Jadi ada JSON encode ini JSON ini di .convert nih, jadi kita harus import dulu package ini ya. Nih nanti bisa lihat nih .2 convert itu yang harus kita import ya teman-teman ya. Di sini nanti ada encode nih ya. Oke, seperti ini dia map juga ya. Nah teman-teman, jadi kalau lihat di sini kan tadi ada title ya, sorry, di body-nya ada title, ada description ya. Jadi di sini juga kita tuliskan title ya. Nanti nilainya kita ambil dari mana teman-teman? Dari ini title controller ini ya, title controller titik text ya. Lalu description ya, description ya. Jadi jangan sampai salah tulisan teman-teman ya. Description ini kita ambil dari description controller titik text ya. Nah seperti ini. Dan ini kita pakai asynchronous ya. Seperti ini. Oke. Di sini misalnya kita buat dia adalah sebuah variable response ya. Jadi kita pakai await
Nah, ini seperti ini ya. Nah, nanti kalau nanti dia akan mengembalikan dalam bentuk map ya, teman-teman ya. Dalam bentuk map. Jadi harus kita convert dia menjadi, kalau tadi kan encode menjadi JSON, dan ini nanti kita convert dia menjadi format map ya. Contoh gini ya, nanti kan dia bentuknya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat nih, ada status, ada error seperti ini ya. Kalau dia kalau seandainya dia terjadi kesalahan ya gitu ya. Ada status, ada error seperti ini. Oke, kalau dia sukses nanti ada status, ada message ya. Jadi ini harus kita convert karena dia dalam bentuk JSON ya. Dan ini adalah string. Nah, ini nilainya ada true, ada bentuk string. Jadi kita buat aja key-nya string dan value-nya dynamic ya gitu ya. Misalnya kita buat value atau body atau apa gitu. Misalnya body boleh ya. Itu kita JSON ya. Kita kalau tadi encode, ini decode ya. Nah, ini ya. Berasal dari response titik body. Karena nanti dia tuh ada yang mengembalikan body, ada yang mengembalikan status code ya. Status code ini tuh yang ini teman-teman, 201 400 gitu ya, seperti itu. Jadi kalau yang body nanti kan dia dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk JSON seperti ini ya, dan dia kita convert menjadi tipe map ya. Oke, jadi body. Nah, kalau misalnya nanti status code-nya itu eh, yang ini 400.201 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba print body ya teman-teman ya, seperti ini. Kita coba. Kita coba jalankan, misalkan di hot reload saja. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kita, ya mana ini emulator kita? Oke, kita coba di view, kalau nggak salah di tool ada emulator. Nah, di sini kita coba beginiin aja supaya kita bisa ngeliat di sini. Kita mau lihat print body-nya ini ya. Kita tinggikan, kita oke. Nah, ini kalau kita coba kosongkan, adakah print body-nya muncul? Nah, nih teman-teman, error katanya, statusnya false, error ya teman-teman ya. Error-nya itu nanti title, judul to do harus diisi, description to do harus diisi. Jadi sama kayak yang ada di sini nih. Kalau kita kosongkan ya. Jadi bisa kita ambil nih, ternyata body ini nanti ada status ya. Oke, jadi bisa kita ambil seperti ini ya. Misalnya if ya, kalau dia if gini ya, nanti body teman-teman ya, nanti ada status katanya tadi ini ya, ada status dan kembalikan. Nah, kalau dia oke ya, nanti di sini kalau dia tidak oke, nanti ada pesan itu ya. Teman-teman bisa buat pesannya pakai apa, bebas ya. Misalnya mau dimunculkan di mana gitu ya. Di sini juga boleh nih, misalnya di bawah test form field ini nantinya ya. Jadi kayak ada tulisan seperti itu ya, boleh juga ya teman-teman ya di sini ya. Misalnya contoh gini nih. Misal di sini saya akan buat apa ya teman-teman ya? Ada sebuah kayak nih ya. Di sini ada string misalnya eh, error ya. Misalnya error apa ya? Title misalnya ya. Ini kita kosongkan misalnya gini. String ya. Ini error description misalnya. Nah, gini ya. Jadi kalau seandainya dia oke,
begini. Kalau dia seandainya ada error nanti, nah di sini kita buat dia error title itu. Jadi teman-teman bisa ambil nilai tadi. Ada nilai eh, nilai tadi apa ya? Body. Ya teman-teman ya, ada tadi nih. Kita coba mana tadi ya teman-teman ya. Kita coba print lagi aja ya. Biar teman-teman melihat tadi ya. Oke, kita coba print aja nih. Tadi karena dia sudah hilang nih. Body. Oh sorry, ini terbalik. Harusnya di bawah sini ya teman-teman ya. Kita coba nih. Nih ada errornya nih ya. Ada selain status nanti ada error di sini. Jadi di sini teman-teman bisa buat errors ya. Lalu ada title. Untuk title dan ini cuma satu karena ya indeks ke 0 kita tulis ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi sama juga nanti untuk yang error description ya teman-teman, body lalu lalu errors ya, lalu description, lalu di sini ya. Nah seperti ini. Jadi teman-teman nanti di sini bisa dimunculkan misalnya ya, misalnya saja teman-teman ya, dimunculkan di sini nih setelah test form field ini misalnya ya, ada kita buat ya. Ya. Nah, jadi di sini ada teks misalnya. Ya, boleh nanti dikelompokkan dulu, boleh. Ya, kita coba dulu ya. Error title. Oke, teks misalnya di sini ada error description. Nah, seperti ini. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita kosong nanti, nah di sini dia muncul. Insya Allah ya, kita coba tunggu. Oh ya, saya lupa. Nggak bakal muncul ya teman-teman ya, karena kan dia harus di reveal ya. Sedangkan ini stateless widget. Jadi ini kita harus ubah menjadi stateful widget ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, yellow boot. Nah di sini nanti teman-teman ubah menjadi stateful stateful widget seperti ini teman-teman. Oke, nah nanti ada ini konstanta dan sebagainya itu ya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, nanti ada kelas lagi di sini. Nah, kelasnya itu misalnya add screen, kita tambahkan state extend. Nah, nanti tambahkan state ya teman-teman, state. Nah, state-nya itu dari yang ini nih, add screen ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, nah ini yang ini nanti teman-teman dipindahkan ke atas sini ya. Oke, nih ya. Nah, ini kita tambahkan konstanta dan yang ini kita tambahkan yang ini teman-teman, state ini ya, state ya, add add screen ya. Jadi ini create state ya, create ya, create state ya teman-teman ya, create state. Nah ini namanya ini. Oke, seperti ini ya. Oke ya, bisa kita tambahin nanti override nantinya di atasnya di sini
kita tambahin override. Nah, ini seperti ini. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Seharusnya lebih mudah ya karena dia punya bantuan ya, tapi ya nggak apa-apa lah teman ya. Oke, sekarang kita coba. Ada masalah ya? Oh ya, oke. Ini teman-teman sepertinya kita pindahkan ya. Nah, sorry bukan yang ini. Yang ini nih. Karena tidak dikenal nih katanya ya. Kita pindahkan di sini. Oke, ya. Nah, ini sudah stateful nih. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa tambahkan set state supaya bisa di-rebuild ulang ya. Bisa di-rebuild ulang set state. Nah, ini kita letakkan di dalam set state ya. Nah, di sini ya. Oke, sekarang kita coba. Bisakah hot reload? Oke, seperti yang bisa teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, nih muncul kan. Judul tuduh harus diisi, description tuduh harus diisi gitu ya teman-teman ya. Oke, itu kita sudah sukses ya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa buat dia dalam bentuk apa, bebas ya. Misalnya di sini saya akan buat dia stylenya aja nih warna merah ya. Teks nanti teman-teman boleh boleh apa istilahnya di stylein yang lain juga ya. Saya buat dia standar aja. Misalnya colornya aja nih. Colornya saya warnain dia red ya, gini ya. Dan dia sifatnya konstanta seperti ini ya. Nah, ini misalnya konstanta tekstil, nanti di sini colornya kita warnain dia red. Oke, seperti ini. Ya. Ya, bisa seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita coba jalanin, kita add ya. Atau kalau nggak mau seperti ini ya teman-teman bisa seperti ini nih. Nih, misalnya kita matiin dulu ya. Ditambahkan di sini nih. Ditambahkan di sini di error di sini nih, sorry bukan di lab. Di sini ya teman-teman ya, ada error text. Nah, tuh. Nanti di sini teman-teman bisa tambahkan title error title ya di sini. Oh, ini ada konstanta teman-teman. Dia nggak bisa ada konstanta ya. Karena kalau konstanta itu nggak bisa di rebuild ya. Jadi kita hilangin aja ya. Jadi konstantanya itu kita pindahkan ke sini. Yang sifatnya statik ya. Sama nih, ini juga nih. Di sini ya teman-teman ya. Ada error text di sini nanti ada description error description, jadi di sini kita buang. Nah, ini kita tambahkan konstantanya ya. Jadi kalau kita jalankan, nah tuh ya. Oke, kita coba restart aja. Tapi sudah ada jarak ya teman-teman dia di sini ya. Dan dia sudah berwarna merah ya. Oke, sebetulnya mungkin ada satu variabel lagi ya teman-teman ya. Ada satu variabel. Oke. Nih, misalnya ya. Kita buat dia boleh bool. Misalnya errornya itu kita buat dia false ya, error statusnya. Nah, di sini nanti dia akan menjadi true ya, teman-teman ya, errornya itu ya.
Di sini dia akan menjadi nilai true. Ya, oke. Yang semula false jadi true ya. Oke, di sini. Nah, nih ya. Dan kalau tidak terjadi kesalahan, nah seperti itu ya. Atau bisa nggak nol ya? Oke. Di sini juga nih. Oke, kalau dia ada kesalahan baru muncul, kalau dia true, kalau tidak, gitu. Kita coba ya. Kita coba teman-teman ya. Ya, jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi waktu dia ada kesalahan baru nanti dia akan berwarna merah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang itu kalau seandainya dia validasinya gagal ya. Tetapi kalau seandainya validasinya oke, itu seharusnya dia simpan data ya teman-teman ya. Dia harusnya simpan data dan menjalani yang ini nih, ya, menjalani yang ini dan statusnya nanti akan berubah, ya. Kita coba lihat dulu. Di sini kalau saya buat localhost, ya, eh, kita coba lihat dulu tadi apa ya teman-teman ya. db-todo ini db-todo ini sudah ada datanya kah? Search, sorry kok search ya. Structure, to-dos ya. Ini tabelnya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini di TB control ini nanti ada sebuah model to do yang mengarah ke situ ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada data yang kita coba kosongkan dulu ya teman-teman ya. Oke, ini saya empty-kan. Oke, jadi kalau kita lihat search browse, sorry, kosong ya teman-teman. Sekarang kita coba isi. Ya, jadi kalau dia ini validasinya sudah oke, misalnya ini bangun pagi misalnya, ya, kuliah eh bangun pagi ya, salah tulis saya ya. Bangun pagi, kuliah. Oh, oke, jadi ada ini ya, kuliah pagi. Oke, kita coba simpan. Oke, sepertinya ada status true, message to do berhasil ditambah, dan kita lihat. Nah, ini bangun pagi, kuliah pagi ya, description-nya teman-teman ya. Oke, sudah oke nih. Dan sekarang kita coba perbaikin lagi ya, walaupun sudah oke. Nah, datanya kita hilangkan ya teman-teman ya. Begitu dia sudah sukses. Oke, di sini kan dia sukses. Nah, di sini akan saya tambahkan eh di sini ya teman-teman ya. Kita kosongkan kembali pom key current state, kita reset ya. Oke, seperti ini dan saya akan munculkan scaffold messenger ya. Oke, dan di sini nanti ada kita klikkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman karena kita pakai asynchronous ya. Jadi kita tuh harus tanyakan dulu state kita tuh apakah sudah statusnya mounted atau belum. Jadi seperti ini nih ya. Oke, di sini nanti ada kalau tidak mounted nanti kita return aja seperti ini. Nah, tuh ya.
Tapi kalau dia sudah mounted, state-nya, status ini widget kita ya, nanti dia akan bisa jalankan ini ya. Dan ini kita akan coba munculkan pesan. Pesannya itu kita munculkan di show snack bar ya, di show snack bar. Jadi di sini ada snack bar, kontennya itu apa ya teman-teman? Yang ini tadi ya, to do message ini nih. Jadi di sini kan dia di dalam body ya teman-teman ya. Oke, body, dan di sini message ya, pesan ya teman-teman ya. Oke, dan ini kita coba. Oke, ini yang ini ya. Nah, ini kita coba matikan aja ya. Oke, teman-teman, ini konten ini tidak bisa langsung seperti ini karena ini adalah widget ya. Jadi dia harus kita buat di sini nih. Nih ya. Oke, kita tambahkan ya. Nah, jadi kita gunakan widget teks ya. Beda kalau seandainya dia seperti ini tadi ya, yang sudah string ya teman-teman ya, kayak yang di sini nih. Yang di label teks ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi. Ya, di sini tadi saya tuliskan, ya ini sudah terkirim kah ya? Sudah terkirim ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba yang lain nilainya. Tes 2, kalau tadi tes 1 nih, kita coba tes 2, kita coba, sip. Nah nih, to berhasil ditambah, dan ini kosong kembali. Dan tapi ini harusnya kosong ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini errornya kita jadikan false kembali ya teman-teman ya. Di mana ya? Di mana? Di mana? Di tadi kan tadi ya. Yang ada, oh ini nih. Ya, oke. Berarti nanti errornya itu kita postkan kembali seperti ini. Dan yang message-message lainnya juga ya teman-teman ya. Error title description-nya kita kosongkan lagi. Ya, lalu error title-nya kita kosongkan lagi. Gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Kalau tadi tes 2, kita sekarang coba tes 3 ya. Oke, kita coba restart. Dan ini tidak berubah, kenapa teman-teman? Karena saya tidak meletakkannya ke dalam ini ya, set state ya. Jadi dia tidak di rebuild ya teman-teman ya. Oke, ini saya coba letakkan dia di dalam set state kembali supaya ada proses rebuild. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke ya, seperti inilah teman-teman. Kita coba kembali. Oke, tadi ada tes berapa sudah tersimpan? Tes 3 sudah, kita coba tes 4. Tes 4. Tes 4. Kita save. Tuh, ya. Dia menghilang. Ya, begitu juga dengan message-nya. Ya. Oke, nanti untuk yang lain saya akan fixkan di video yang akan datang. Ya, di mana di video yang akan datang itu saya akan membahas bagaimana menampilkan semua data yang ada di sini yang sudah kita input. Jadi bagaimana kita mengambil data get dari server REST API, lalu bisa di get dan ditampilkan di sini. Oke, itu saja untuk untuk penjelasan di video kali ini tentang HTTP, yaitu metode POST, bagaimana kita kirim data dari Flutter ke database kita ya melalui REST API. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.